Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Matahari baru saja terbit dari ufuk timur, cahayanya menyapu tenang permukaan Sungai Musi. Suara klakson kapal ketek yang mengangkut barang dagangan bersahutan dengan teriakan pedagang di dermaga. Dari jauh pasar 16 Ilir sudah tampak berdenyut seperti jantung kota Palembang, hiruk pikuk, riuh, dan penuh warna. Para pedagang membuka lapak mereka sejak subuh. Ada yang menggelar kain songket khas Palembang, ada yang menata ikan patin dan belida yang masih basah. Ada pula yang menjajakan buah duku dan durian dari kebun-kebun dari pinggiran kota. Bau ikan bercampur dengan wangi rempah, aroma nasi uduk, dan kopi tubruk yang baru diseduh dari warung kecil di sudut pasar. Semua itu berbaur menjadi suasana yang tak pernah sepi. Di tengah keramaian itu, seorang pemuda santri bernama Fahri sibuk membantu ibunya, Mak Som, yang berjualan rempah-rempah kering. Lapak mereka sederhana, tikar pandan sebagai alas, karung-karung kecil berisi lada, cengkeh, pala, serta botol-botol berisi minyak serai. Meski kecil, dagangan itu laris karena Mak Som terkenal jujur, tidak pernah mengurangi timbangan. Fahri baru saja pulang dari pesantren di Jawa. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh, kulitnya sedikit gelap terbakar matahari pesantren, dan tutur katanya halus. Para pedagang lain sering menyapanya dengan penuh hormat, karena meski masih muda, tutur ucapnya menenangkan. "Alhamdulillah, sekarang kau sudah pulang, Ri," kata ibunya sambil tersenyum. "Lapak ini jadi lebih ringan, kuurus." Fahri balas tersenyum. "Saya senang bisa bantu Mak. Jualan rempah pun bagian dari ibadah, selama itu jujur." Namun di balik hiruk pikuk pasar itu ada bayangan yang membuat orang gelisah. Kelompok preman pasar yang dipimpin seorang lelaki bernama Bahar menguasai lapak-lapak dengan tangan besi. Mereka menagih uang keamanan setiap minggu tanpa peduli pedagang untung atau buntung. Siapa yang tak bayar, siap-siap dagangannya ditendang, atau lebih buruk, ditodong pistol. Hari itu Bahar dan anak buahnya mulai berkeliling. Mereka besar, bertato, dan wajah mereka sangar. Suasana pasar yang tadi ramai berubah tegang. Para pedagang buru-buru merogoh kantong, menyerahkan uang tanpa berani menatap mata. "Cepat, jangan lama," bentak salah seorang anak buah Bahar, menendang kotak dagangan seorang pedagang ikan. Pedagang itu gemetar, menyerahkan selembar uang, matanya basah menahan marah. Fahri yang sedang menimbang lada melihat kejadian itu, dadanya terasa panas, hatinya teringat ajaran gurunya di pesantren. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Jika tak mampu juga, maka bencilah dalam hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Ketika Bahar sampai di lapak ibunya, Mak Som buru-buru menyiapkan uang receh. Tangannya gemetar, keringat menetes di dahi. "Cepatlah, Mak," kata Bahar dengan suara berat. "Harga keamanan naik, minggu ini 2 kali lipat." Mak Som terperanjat. "Bang, dagangan saya kecil, tak mampu saya bayar segitu." Bahar menyeringai, meraih botol minyak serai di lapak, lalu melemparkannya ke tanah hingga pecah. "Kalau tak mampu, jangan berdagang di sini. Ini pasar, bukan surau." Fahri tak tahan lagi, ia maju ke depan, berdiri di antara ibunya dan Bahar. Wajahnya tenang, tapi suaranya tegas. "Bang, jangan begini. Dagangan ibu saya kecil, jangan diperas.
Kalau begini terus, habis rezeki anak orang-orang kecil. Pasar mendadak hening. Semua pedagang berhenti menatap. Tak ada yang pernah berani menantang Bahar. Anak buahnya saling pandang. Sebagian tersenyum sinis. Bahar mendekat menatap Fahri dari kepala sampai kaki. Santri pulang kampung, berani melawan aku? Fahri menatap balik tanpa gentar. Saya hanya ingin adil, Bang. Jangan sakiti orang miskin. Bahar terdiam sejenak lalu tertawa keras. Hahaha, adil katanya. Kau pikir ini pengajian? Ini pasar, Ri. Yang kuat yang menang. Bahar mengeluarkan pistol dari balik jaketnya, menodongkan ke dada Fahri. Suara pasar kembali gaduh. Orang-orang menjerit kecil. Seorang ibu menutup mata anaknya, takut melihat darah. Mak Som berteriak histeris, "Jangan, Bang, jangan!" Namun Fahri tidak mundur. Dadanya berdegup, tapi hatinya tenang. Dalam hatinya ia membaca doa, memohon perlindungan Allah. Dan disitulah bab pertama ditutup. Suasana pasar yang riuh berubah mencekam. Semua orang menahan napas, menunggu detik berikutnya. Apakah darah santri itu akan tumpah, ataukah sesuatu di luar nalar akan terjadi? Malam turun perlahan di Palembang. Lampu-lampu minyak di rumah panggung satu persatu menyala, memantul di permukaan Sungai Musi yang tenang. Setelah peristiwa di pasar tadi pagi, hati Fahri masih berdegup kencang. Ia tidak bisa melupakan tatapan pistol Bahar yang begitu dekat dengan dadanya. Meski peluru belum sempat dilepaskan, rasa tegang itu terus menghantuinya. Mak Som duduk di beranda rumah, wajahnya muram. "Ri, kenapa kau berani melawan mereka? Kalau tadi ditembak betulan, habislah nyawamu. Kau pikir orang macam Bahar itu punya hati?" katanya lirih. Fahri menunduk. Ia tahu ibunya benar, tapi di dalam hati ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. "Mak, kalau kita diam, mereka makin menjadi. Hari ini minta uang, besok bisa-bisa lapak orang digusur. Saya tidak mau lihat pedagang kecil diinjak terus." Mak Som terdiam, air matanya menetes. Bukan hanya karena takut kehilangan anak semata wayangnya, tapi juga karena merasa bangga. Meski takut, ia tahu anaknya berdiri di jalan kebenaran. Malam itu, setelah menenangkan ibunya, Fahri berangkat ke langgar tua yang berdiri tak jauh dari tepi Musi. Langgar itu sederhana, berdinding papan beratap genteng tua, dan hanya diterangi lampu minyak kecil. Namun dari dulu tempat itu dikenal sebagai pusat ilmu dan doa. Disitulah seorang kiai sepuh bernama Syekh Husein tinggal dan membimbing warga sekitar. Fahri melangkah pelan melewati jalan setapak yang sunyi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma sungai bercampur wangi bunga Kamboja. Dari pemakaman kecil di dekat langgar, setibanya di sana ia melihat Syekh Husein duduk bersila, menunduk khusyuk, jemarinya memutar tasbih kayu yang usianya sudah puluhan tahun. "Assalamualaikum, Kiai." Fahri menyalami dengan penuh hormat. "Waalaikumsalam, anakku Fahri. Duduklah. Wajahmu pucat malam ini. Ada yang kau sembunyikan?" Fahri menunduk lalu menceritakan kejadian di pasar. Suaranya bergetar ketika menyebut bagaimana pistol diarahkan ke dadanya. "Saya takut, Kiai, tapi lebih takut lagi kalau ada orang-orang miskin makin ditindas. Apa yang harus saya lakukan?" Syekh Husein terdiam lama menatap ke arah sungai yang gelap. "Anakku, dunia ini memang medan ujian kezaliman. Tidak bisa dilawan dengan tangan kosong. Tapi ingat, jangan kau hadapi dengan emosi. Peluru manusia bisa menembus tubuh, tapi tidak bisa menembus iman." Fahri mendengarkan dengan penuh takzim. Kiai melanjutkan suaranya, bergetar namun penuh keyakinan. "Allah memberi perlindungan kepada hambanya yang ikhlas. Jika engkau berdiri di jalan yang lurus, jangan takut kepada manusia. Takutlah hanya kepada Allah. Tetapi ingat, kekuatan bukan untuk sombong, melainkan untuk menjaga amanah."
Setelah itu Syekh Husain mengajarkan wirid khusus. Ia membacakan ayat-ayat perlindungan, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ia menekankan agar Fahri mengamalkannya setiap selesai salat dengan hati jernih. Bacalah ini Fahri, jangan pernah niatkan untuk gagah-gagahan. Kalau engkau gunakan untuk pamer, Allah akan cabut perlindungan itu. Tapi kalau hatimu ikhlas, insya Allah peluru dan senjata tidak akan berdaya. Fahri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan getaran yang berbeda malam itu, seolah ada beban besar yang baru saja diletakkan di pundaknya. Ia tidak diminta menjadi pendekar, tidak diminta menjadi pahlawan, tapi diminta menjaga amanah, melindungi yang lemah dengan iman, bukan dengan kesombongan. Langgar itu hening, suara jangkrik dari luar bercampur dengan desiran air sungai. Fahri menunduk dalam-dalam, bersujud lama di lantai kayu, memohon agar hatinya tetap lurus. Ia tahu mulai malam itu hidupnya tidak akan sama. Ia harus siap menanggung akibat, tapi juga siap melihat keajaiban yang mungkin tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, janji terucap dari dalam hati Fahri. Ia tidak akan mundur dari kebenaran, meski peluru sekalipun mengincar nyawanya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan malam di Langgar Tua. Pasar 16 Ilir kembali berdenyut. Setiap suasana tidak lagi sama seperti dulu. Wajah-wajah pedagang tampak lebih waspada. Setiap langkah preman yang lewat membuat mereka menahan napas. Gosip tentang peringatan Kiai Syekh Husain sudah tersebar. Ada santri yang pulang dari pesantren, katanya tidak takut pada senjata. Ucapan itu menjadi benih harap bagi sebagian dan bara cemburu bagi yang lain. Pagi itu langit cerah, matahari belum terlalu menyengat. Di lorong-lorong pasar, suara tawar-menawar terdengar seperti biasa. Tapi ada getar halus di udara, seperti napas yang menahan sesuatu. Lapak-lapak buah dan ikan disusun rapi, kain songket digulung lembut. Nah, di pojok rempah, Mak Som sedang menyusun kembali karung lada setelah mengobrol singkat dengan tetangga. Fahri membantu mengikat kantong-kantong kecil sambil mata sesekali melirik ke arah jalan utama. Kemarin seorang tetua pasar, Pak Anwar, berbisik pada Fahri, "Jaga diri nak, mereka mungkin tak suka kalau berani melawan. Tapi kalau kau tetap pada jalan benar, insya Allah banyak yang bakal berdiri di belakangmu." Kata-kata itu membuat dada Fahri terasa hangat sekaligus berat. Ia faham konsekuensinya, berdiri di depan berarti jadi sasaran, tapi juga berarti ada yang bisa diubah. Tiba-tiba langkah berat terdengar, suara tawa kasar melewati lorong. Bahar muncul bersama 3 anak buahnya, topi hitam melorot di kepala. Tato di lengan ikut menonjol ketika ia mengangkat tangan. Wajah-wajah preman itu menyeringai, matanya menyapu satu persatu lapak, seperti memindai siapa yang cukup berani hari ini. Para pedagang menunduk, tangannya meraih dompet, berharap pagi ini tak ada keributan. Bahar berdiri di depan lapak Fahri. Ia menatap Mak Som dengan sengit, lalu mencondongkan tubuhnya mendekat. "Kutipan minggu ini belum lunas, Nenek. Kita tak main-main." Suaranya berat, penuh makna ancaman. Mak Som menunduk, suaranya serak saat meminta waktu. Di belakang mereka beberapa pembeli terdiam melihat adegan itu. Fahri keluar dari balik meja, nampak tenang tapi tegap. Ia menatap Bahar lurus di mata tanpa membiarkan rasa takut membiasakan suaranya. "Bang, ini pasar kami juga. Kalau memang ada ketentuan, bicaralah dengan baik. Jangan memukul atau merusak," katanya, suaranya tidak bergetar. Bahar tertawa sinis lalu membalas, "Kalian santri saja sok suci. Ajaranmu tak bisa bayar sewa tempat. Kalau tidak mau bayar, pergi saja." Ia melangkah mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Di hadapan banyak orang, ketegangan meningkat. Beberapa pedagang lainnya menatap dengan raut wajah campur aduk. Ada yang berharap,
ada keberanian, ada yang takut akan konsekuensi. Salah satu anak buah Bahar yang paling besar dan paling sering mengintimidasi menyentuh pinggangnya. Gerakannya memberi isyarat bahwa ada sesuatu di balik jaketnya. Di celah jaket itu terlihat gagang pistol hitam. Kilau metalnya mengintimidasi. Seketika udara seperti membeku. Semua suara di pasar meredup. Yang terdengar hanyalah detak jantung yang terasa keras di telinga beberapa orang. Bahar memandang Fahri, senyum miring di wajahnya berubah jadi dingin. Kau masih ngotot? Kalau begitu, aku tunjukkan pada semua orang bagaimana menghajar anak soleh. Tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan pistol dan menodongkannya tepat ke dada Fahri. Gagang pistol terlihat menempel, nyata seolah ingin merenggut napas. Para pedagang berteriak, beberapa menjerit. Ibunya, Mak Som, tekan tangan ke mulutnya sampai suaranya tercekat. Mata Fahri sempat menatap wajah ibunya, lalu ia memusatkan pandang pada Bahar. Di dalam hatinya, satu doa mengalir perlahan, seperti aliran sungai yang tenang. Doa yang pernah diajarkan Kiai di Langgar, bacaan pendek, harapan penuh pada Yang Maha Kuasa. Bahar mengerling pada kerumunan, ingin membuat contoh. Siapa berani melawan aku, akan kubuat contoh di sini, katanya keras agar semua mendengar. Ia mengangkat lengan, menekan pelatuk. Suara letupan terdengar keras, memecah pagi yang tadinya riuh menjadi momen keheningan yang menegangkan. Semua mata terpejam sejenak. Jeritan memecah ketika orang membuka mata. Tapi bukan karena tubuh Fahri roboh, ia masih berdiri. Napas teratur, mata tetap menatap lurus. Ada helaian debu yang menari saat peluru melesat. Ada suara langkah dan tangis. Sebuah kepulan halus muncul di dada baju Fahri. Lubang kecil pada kain, sisa arang yang menempel seolah ada asap tipis. Namun kulitnya tak berdarah, tak ada robekan panas, hanya kain yang sedikit robek. Kejadian itu seperti waktu yang berhenti. Seorang bocah menjerit, ibunya terisak. Beberapa orang bersujud syukur secara spontan, ada pula yang menangis ketakutan. Bahar sendiri terpaku, wajahnya berubah dari sombong menjadi tidak percaya. Tangan yang tadi menodongkan pistol mulai gemetar. Ia menatap senjata di tangannya, lalu menatap kembali ke arah Fahri. Ini tidak mungkin, gumamnya keras, setengah pada dirinya sendiri, setengah pada orang di sekitarnya. Fahri menunduk sebentar, memegang kain di dadanya, bukan karena rasa sakit, melainkan karena ingin merasakan realitas kain yang kini robek. Ia mengulang doa singkat, lalu menatap kerumunan yang mulai bereaksi. Wajahnya tenang, tapi di matanya bercampur antara rasa syukur dan kecemasan. Ia tahu apa yang terjadi bukan akhir dari kisah ini. Ia merasakan hawa-hawa yang lebih besar sedang menunggu reaksi manusia. Iri, takut, ingin memanfaatkan, atau ingin berbuat baik. Di lorong-lorong pasar, bisik-bisik meledak, jadi adu tebak. Apakah ia kebal? Apakah itu tipu daya? Bukankah ini tanda kekuatan Allah pada yang benar? Pertanyaan demi pertanyaan muncul, menaburkan benih cerita baru di setiap sudut. Bab ini menutup pada detik getir itu. Peluru pertama telah dinikmati pasar dengan rasa heran dan takjub yang sama kuatnya. Dan Fahri yang masih berdiri menatap langit seolah mencari petunjuk. Dalam hatinya ia merasakan beban yang semakin berat. Bukan karena tubuh yang hampir tersentuh peluru, tapi karena apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Perhatian yang tak diundang, godaan pamer, dan resiko keselamatan yang mungkin datang dari mereka yang takut atau yang ingin memanfaatkan. Kabar kejadian di pasar 16 Ilir menyebar layaknya api kecil yang ditiup angin. Cepat, panas, dan membuat banyak orang panik sekaligus penasaran. Dalam 2 hari saja cerita tentang santri yang tetap berdiri setelah peluru menghujam dadanya itu
sudah menjadi perbincangan di warung kopi, di pangkalan ojek, bahkan sampai kantor lurah. Ada yang memandangnya sebagai mukjizat, ada yang menuduhnya sandiwara. Dan tak sedikit yang mulai datang ke pasar hanya untuk melihat wajah Fahri dari kejauhan. Namun bagi Fahri sendiri, kehendak manusia itu menjadi beban yang tak ringan. Di balik pujian dan rasa kagum, ada tatapan ingin mengambil keuntungan. Ada bisik angin menguji lagi dan lebih berbahaya. Ada mata yang penuh kebencian. Malam setelah peluru pertama, ia tidak bisa tidur. Di kamar kecil rumah panggungnya, ia menatap kain yang sobek di dadanya, mengusapnya pelan, seperti ingin memastikan kenyataan. Tangannya gemetar bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebingungan. Apakah ini benar karomah atau kebetulan yang harus disikapi hati-hati? Keesokan pagi, pasar terasa lain. Pedagang datang lebih awal untuk mengamankan barang. Beberapa lapak diberi tambahan kayu penguat dan pagar bambu sederhana. Kepala pasar Pak Anwar mengatur giliran jaga. 2 orang siang, 2 malam. Mereka akan berkeliling, menenangkan pedagang dan menahan orang asing. Kita tak butuh sensasi jadi tontonan, kita butuh dagangan laku dan keluarga aman, ucapnya tegas sambil menatap Fahri yang membantu mengangkat karung lada. Tamu datang silih berganti, ada tetangga yang tulus ingin bersyukur, ada yang niatnya ingin memanfaatkan, menawarkan pertunjukan di pasar minggu depan, minta Fahri tampil di acara syukuran, atau bahkan meminta jasanya sebagai penjaga pasar. Dengan imbalan uang, ada pula wartawan lokal yang ingin mewawancarai, membawa kamera dan kertas blog. Fotografer mencoba mengambil gambar Fahri berdiri di depan lapak. Beberapa pedagang sibuk menjelaskan, sebagian lagi menolak kehadiran kamera. Fahri menolak sebagian besar undangan itu. Ia merasa risih ketika seorang berkata, "Kau bisa dapat uang banyak kalau mau tampil di panggung." Ia membayangkan wajah ibunya yang lelah, yang tak pernah cari kemewahan, dan ia merasa malu jika semua ini digunakan sebagai lahan. Ia pergi menemui Syekh Husain di Langgar. Di serambi Langgar, Syekh Husain menatap muridnya dengan mata teduh. Kedatangan orang-orang baik dan orang-orang serakah akan naif bercampur. Kau harus tahu memisahkan mana yang niat baik dan mana yang ingin memanfaatkan. Jaga niatmu, Fahri. Kalau kau gunakan sebagai jalan mencari dunia, maka yang terjadi bukan karomah, tapi fitnah. Fahri mengangguk menahan kata-kata itu sambil menahan getir. Kiai, saya takut, bukan karena peluru, tapi karena hati ini. Saya tidak ingin menjadi batu pemberat bagi orang-orang yang meminta pertunjukan, ucapnya rawan. Syekh menepuk pundaknya. Kembalilah ke lapak, jalani hidup biasa. Jangan biarkan kegaduhan mengubahmu. Kami juga akan membicarakan patroli bergilir dan pendekatan warga untuk menjaga pasar. Sementara upaya menjaga pasar dilakukan di balik layar, ada pula upaya lain, rasa malu dan dendam yang membuncah di hati Bahar. Ia bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Malu di depan kawan-kawannya, takut dianggap lemah, membuatnya bertindak nekat. 2 hari setelah insiden, Bahar duduk di warung kopi yang remang, menekan sebatang rokok. Wajahnya memerah karena minuman keras. Di hadapannya seorang laki-laki asing dengan jaket tebal dan tatapan dingin menunggu. Orang itu harus direndahkan, ucap Bahar lirih. Kau yakin bisa mengatur lagi? Pria asing itu tersenyum tipis. Tentu uang bicara, tapi kali ini bukan sekedar menodong. Kita membuat skenario yang tak hanya menghina, tapi membuatnya terlihat lemah di hadapan banyak orang. Orang yang datang akan rekam, lalu sebar. Kita pakai profesional. Rencana itu membuat bulu kuduk di tengkuk Fahri menegang ketika kabar samar sampai ke telinga Kiai. Ada yang membawa cerita bahwa beberapa orang mencurigakan mondar-mandir di sekitar pasar pada malam hari.
Syekh Husain mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, dan malam itu mereka sepakat menambah jumlah penjaga serta meminta pihak kepolisian memantau. Kita tak cari perkelahian, tapi kita juga tak takut melakukan langkah preventif, ujar lurah setempat. Di sisi lain, popularitas Fahri membawa masalah baru. Tawaran bantuan finansial yang tulus dibarengi permintaan pamrih. Seorang dermawan kota datang membawa amplop tebal, menawarkan bantuan modal usaha kepada pedagang yang menjadi korban pemerasan, dengan syarat Fahri mau menjadi maskot dalam acara pembukaan pasar baru. Tawaran itu membuat beberapa pedagang tergoda. Bagi mereka, modal berarti stabilitas. Bagi Fahri, syarat itu terasa seperti ujian moral. Ia menolak halus, mengatakan, "Bantu tanpa syarat lebih baik. Kami butuh perekonomian, bukan panggung." Namun tak semua pedagang sepakat. Sebagian malah mendorong agar Fahri menerima demi uang yang bisa membantu banyak keluarga. Konflik kecil itu memanas di rapat pasar. "Jika kita tolak tawaran modal, bagaimana kami membayar perbaikan lapak yang rusak?" tanya salah seorang pedagang. "Kalau diterima, apakah kita menyerahkan identitas kita kepada mereka yang ingin membuat pasar jadi atraksi?" balas pedagang lain. Perdebatan ini menambah berat kepala Fahri. Ia merasa ditarik antara dua kebaikan yang saling bertentangan. Di tengah semua itu, ada pula pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan kriminal. Beberapa preman yang bukan bagian dari kelompok Bahar mulai mencoba membuka rongga kekuasaan baru, mengeruk uang dari pedagang yang takut, menyebarkan isu bahwa pasar akan diserang lagi jika tidak siap bayar lebih. Rasa ketakutan mempermudah bagi pihak-pihak oportunis untuk bertindak. Pasar menjadi medan tarik-menarik antara niat baik, ketakutan, dan keserakahan. Suatu sore ketika Fahri sedang menyusun rempah di lapak, seorang pria bertubuh tegap menghampiri. Wajahnya asing, logatnya bukan asli Palembang. Ia menatap Fahri lama, lalu berkata pelan, "Kau memang berbeda, tapi ingat, ada orang di luar yang tak suka kau jadi simbol. Bukan semua yang takut akan tinggal diam." Ucapan itu seperti kabar angin dingin yang menusuk tulang. Fahri menatap pria itu, namun tak menghardik. Ia hanya menjawab, Saya tidak ingin jadi simbol. Saya hanya ingin menjadi pedagang dan hidup dengan ibu." Pria itu tersenyum samar, berbalik, menghilang ke kerumunan. Tak lama kemudian kabar tersebar bahwa segerombolan orang bersenjata kecil terlihat berkeliaran di sore hari di dekat gudang bekas yang jarang dipakai. Beberapa saksi bilang melihat mereka melatih menembak. Kabar itu sampai ke telinga kiai dan lurah. Mereka kemudian berkoordinasi dengan polisi. Petugas naik motor patroli, menanyakan pemilik gudang, mengecek identitas para pemuda yang duduk-duduk di sana. Sepertinya ada tindakan preventif, namun tindakan preventif tak selalu menghalangi niat yang gigih. Malam semakin pekat dan tekanan dari luar terasa semakin berat. Di kamar kecilnya, Fahri duduk termenung, mendengarkan doa-doa yang keluar dari bibirnya. Ia teringat kata-kata kiai, niat yang lurus adalah perisai terbaik. Ia tahu menjaga niat tak selalu membuat bahaya lenyap. Kadang justru membuatnya menjadi magnet bagi mereka yang haus pembuktian kekuasaan. Dengan bayangan yang menegangkan, di sebuah warung kopi luar kota, Bahar duduk mendengar rencana yang dibuat oleh orang asing itu. Mereka menyiapkan sesuatu yang lebih terancana, bukan lagi menodong main-main, melainkan cara untuk memanipulasi kerumunan, menimbulkan kekacauan, dan mengukuhkan rasa takut. Sementara di pasar, warga menata strategi berjaga. Kiai menguatkan doa, dan Fahri mencoba menenangkan hatinya. Namun kedamaian itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh tangan siapa saja yang tak sabar. Konflik yang lebih besar sudah menunggu di tikungan malam berikutnya. Pagi itu pasar tampak seperti pagi-pagi biasa.
Matahari menghangatkan bendera kain yang berkibar pelan. Para pedagang menempelkan tutup plastik pada gerobak, dan kapal-kapal kecil dari seberang sungai menurunkan keranjang ikan. Namun bagi yang tahu, di balik rutinitas itu ada napas yang ditahan. Malam-malam sebelumnya berisi rapat-rapat cepat di balai desa, patroli, sukarelawan, dan janji-janji doa yang digelar bergantian dilanggar. Semua orang sadar ini bukan sekedar ancaman lagi, ini sudah masuk ke wilayah perencanaan orang yang malu kalah. Fahri bangun lebih awal dari biasanya. Di dapur kecil rumah panggung, Mak Som menyiapkan teh manis. Tangannya cekatan meski wajahnya masih lelah. Ia menatap putranya lalu tersenyum getir. Jaga diri, Ri, jangan sekali-kali pamerkan apa yang terjadi. Biarkan ini selesai dengan cara yang baik, bisiknya. Fahri mengangguk, ada getar di nadinya, bukan dari rasa takut, tetapi dari beban tanggung jawab yang menebal. Ia mengikat kain sobek di dadanya, kain sisa peluru kemarin. Sebagai pengingat, apapun yang terjadi, ia tak ingin itu menjadi alasan orang mengharap hal yang lebih dari yang seharusnya. Langgar pagi itu penuh. Syekh Husein memimpin doa panjang, membaca ayat-ayat perlindungan dengan nada yang dalam. Wajah Kiai tampak lebih tua dari biasanya. Ia tahu tindakan selanjutnya bukan hanya berkaitan dengan keberanian pemuda, melainkan keselamatan banyak orang. Tokoh adat, kepala pasar, dan beberapa perwakilan keluarga pedagang hadir. Polisi pun datang. 2 buah motor patroli berhenti di tepi pasar, hadir sebagai bentuk pencegahan yang lebih nyata. Ikhtiar kita ada 2, doa dan tindakan, ujar lurah di hadapan para tokoh. Kita menghormati hak siapapun untuk menuntut, tapi kita tak akan biarkan ancaman merajalela. Mari kita lakukan patroli dan beritahu polisi soal siapapun yang mencurigakan. Rencana sederhana dibuat. Petugas polisi berada di titik-titik strategis. Warga berpencar di lorong-lorong untuk memberi sinyal jika ada gerak-gerik aneh. Dan beberapa santri muda atas izin Kiai akan sibuk di lapak-lapak sebagai pengalih perhatian. Semua berjalan seperti tali yang dirangkai rapi. Jam 10 pasar ramai. Kamera ponsel berjejer di saku-saku pembeli yang penasaran. Beberapa wartawan lokal sudah menunggu, bukan untuk membuat sensasi, tapi untuk melaporkan. Ada pula orang-orang asing yang menonton dari jauh, menarik napas dalam seperti pemeran yang menunggu clue. Di balik gudang tua, Bahar dan pria asing yang pernah bertemu di warung merapikan bungkusan. Ada beberapa orang lain, wajah-wajah menegang. Rencana terbaru mereka lebih profesional, bukan lagi sekedar menodong di muka umum, melainkan adegan yang direkam, agar video soal santri kebal menyebar dan mempermalukan santri sebagai tipuan. Mereka membawa pistol gas, beberapa kembang api, bahkan bahan untuk menciptakan asap pekat. Mereka ingin panggung yang sempurna, kejatuhan ejekan, bukti bahwa semua itu sandiwara. Mereka tak berharap ada darah, yang mereka cari adalah reputasi rusak. Tapi hidup tak selalu mengikuti rencana manusia. Ketika Bahar memberi isyarat dan pria asing mengangkat pistol gas ke arah lapak Fahri, sesuatu kecil terjadi dulu. Sebatang angin lewat, membawa bau kemenyan dari langgar. Itu bau yang diulang-ulang oleh Kiai semalaman. Bau doa kolektif yang mencegah hati cemas jadi haus balas. Mata Fahri menangkap gerak di luar, namun ia tetap menata rempah. Tangan terampilnya bekerja seakan biasa. Di dadanya doa yang sama berulang, "Ya Allah, peliharalah aku dari ria, dan ujilah mereka dengan jalan yang benar." Pria asing menekan pemicu, suara seperti letupan kecil terdengar. Kembang api meletup di udara, efek yang mereka inginkan. Namun selain letupan yang muncul adalah kepulan asap tipis. Yang anehnya tidak menutup wajah Fahri, tetapi berkelok dan bergerak seperti mengikuti arus doa. Sebuah bayang yang tampak tak ingin menyakiti.
Kamera di pinggir lapak terekam, para penonton terpaku, Bahar tersenyum licik, yakin semuanya berjalan sesuai naskah. Ia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk menyorongkan peran yang lain. Lalu dari arah belakang, sebuah suara keras bukan dari senjata, melainkan teriakan histeris. Seorang anak kecil terpeleset dan hampir menabrak gerobak di mana pria asing berdiri. Dalam kepanikan itu, anak buah Bahar yang membawa kembang api tersandung, dan salah satu alat yang dibawa terlepas. Di tangan pria asing ada bunyi aneh. Pistol itu macet, matanya melebar. Ia mencoba lagi, tapi tidak ada peluru yang keluar. Bunyi kencang berubah menjadi bunyi kosong yang membuatnya gugup. Detik-detik itu terasa panjang bagi semua. Bahar panik, ia maju mencengkeram lengan pria asing, meneriakkan perintah, namun media yang hadir merekam canggungnya gerakan mereka. Gambar goyah bukan hanya memalukan, tetapi juga memperlihatkan disorganisasi. Wajah-wajah yang datang untuk melihat kini mulai berbisik. Ada hal yang tidak beres. Polisi yang sejak tadi berdiri tak jauh bereaksi cepat. Mereka mengamankan pria asing dan beberapa anak buahnya, lebih karena gertakan dan kelalaian daripada karena luka apapun. Yang tidak terpikirkan oleh Bahar adalah bahwa aksi mereka membuka tabir. Salah satu dari anak buahnya yang panik mulai memukul lengan Bahar. Dalam dorongan itu, pistol yang tadinya diikat malah terlepas dan terjatuh tepat di halaman di depan publik. Seorang petugas pasar sigap mengambilnya dan menahannya. Lurah berdiri di depan menatap Bahar dengan dingin. "Kau sudah menyebabkan keresahan. Kami ada bukti rekaman dan polisi akan menindak." Bahar yang menyadari kehancuran, rencananya mencoba melarikan diri. Ia berlari, tapi bukan semua orang diam. Beberapa pedagang mengepung pintu keluar, menutup jalur. Mak Som berdiri, matanya berkaca-kaca, namun tegas. Ia bukan lagi ibu yang hanya takut. Ia ibu yang bela martabat komunitasnya. Bahar ditangkap oleh kombinasi tangan warga dan aparat yang datang cepat. Ia menjerit, membanting, menuduh orang-orang berkhianat, tapi suaranya tenggelam oleh bisik syukur yang mengalir di pasar. Setelah kericuhan reda, Syekh Husein berdiri di serambi dengan wajah yang letih namun damai. Ia memimpin doa panjang, suara-suara bergabung menjadi satu alunan yang meresap ke tanah. Polisi melakukan pemeriksaan. Pria asing itu bukan hanya penyandi, tetapi ternyata memiliki catatan kecil, sebuah upaya membuat chaos. Semua bukti dikumpulkan dan segera proses hukum dimulai. Warga pasar memberi keterangan, wartawan menulis berita yang lebih menekankan solidaritas penduduk ketimbang sensasi. Di malam harinya, ketika lampu minyak menyala redup, pasar terasa sepi namun ringan. Orang-orang saling berjabat tangan, ada yang menangis di pojok kecil, ada juga yang tersenyum getir. Fahri duduk di serambi rumahnya bersama Mak Som dan beberapa santri muda. Syekh Husein datang menyapa lalu duduk di sampingnya. "Kau sudah melakukan yang benar, anakku," kata Kiai pelan. "Bukan karena kau kebal, tapi karena kau menjaga niat. Itulah yang menyelamatkan kita tidak hanya dari bahaya, tetapi dari godaan untuk menjadikan karomah ladang keuntungan." Fahri menunduk, hatinya lega namun ada kepedihan tersisa. Beberapa orang yang mulai memujinya di hadapan kamera. Tawaran datang lagi, uang, kedudukan, undangan, semua dengan manisnya. Ia sadar bahwa peristiwa ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lain bila ia tidak berhati-hati. Ia berdiri di tengah, tangannya sendiri menimbang jalan yang harus diambil. Beberapa pekan kemudian, proses hukum berjalan. Bahar dan kelompoknya diproses atas percobaan pengerusakan, konspirasi, dan upaya pemicu kepanikan massa. Mereka dipanggil ke kantor polisi, menerima dakwaan,
Warga yang semula takut sekarang muncul sebagai saksi. Syekh dan lurah tetap memantau agar tindak lanjut hukum berjalan adil, tanpa kebencian yang memicu balas dendam di luar pengadilan. Dan kehidupan pasar perlahan kembali pada ritme semula. Namun sesuatu berubah, ada rasa solidaritas baru, jadwal ronda yang lebih teratur, koperasi pedagang dibentuk agar tidak mudah diintimidasi, dan sumbangan kecil dari beberapa dermawan untuk memperbaiki lapak-lapak yang rusak tanpa syarat. Fahri sendiri tidak mengambil embel-embel apapun. Ia menolak undangan jadi maskot dan menolak uang tunai yang ditawarkan sebagai kompensasi, kecuali jika itu benar-benar untuk perbaikan pasar. Ia memilih terus membantu ibunya mengajari beberapa anak membaca huruf hijaiyah di sore hari, dan setiap malam ikut wirid di langgar. Beberapa tahun berlalu, nama Fahri tetap tersimpan di mulut-mulut, kadang diubah menjadi dongeng yang melampaui fakta. Namun bagi yang mengenalnya, Syekh, Maksom, beberapa sahabat, ia tetap pemuda sederhana yang memilih jalan rendah hati. Kadang ketika ada orang asing menatapnya dengan harap, ia hanya tersenyum dan menunduk. Karomah bukan untuk dijual, gumamnya pada diri sendiri. Di akhir cerita, saat langit memerah karena senja dan kapal-kapal kembali merapat, Fahri berdiri sebentar di pinggir sungai Musi. Ia memandang air yang mengalir di permukaannya. Ia melihat bayangan sendiri, bukan santri kebal yang diceritakan orang, melainkan anak lelaki dari kampung 16 Ilir yang membantu ibunya menjual rempah, yang setiap malam mengulang doa sederhana, mohon hati yang tetap rendah agar apapun anugerah yang datang padanya menjadi jalan kebaikan, bukan panggung.